soalnya panjang nanti. Iya, pemirsa, melalui penyelenggaraan inklusi ini dapat memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya yang termarginalkan untuk mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, hukum termasuk juga fasilitas layanan publik yaitu rumah ibadah tadi dan juga transportasi serta yang lainnya juga. Nah, tapi untuk Ibu Siti Maisarah nih Bu, kita berbicara tentang pendidikan dulu nih secara mungkin basic Anda juga lebih ke pendidikan inklusi Bu. Sebenarnya kita melihat ada perbedaan dari tingkat pendidikan sekolah biasa dan juga sekolah yang luar biasa. Nah, kenapa dibedakan? Apa pertimbangannya? Kemudian apakah kaum disabilitas bisa untuk disekolahkan di sekolah normal, Ibu? Sebenarnya kalau kita bicara soal pendidikan inklusi itu bagaimana menyertakan kelompok disabilitas itu juga ke dalam sekolah-sekolah umum. Artinya disiapkan juga sekolah umum menerima kelompok disabilitas ini. Jadi dia nggak diinklusifkan dengan satu sekolah yang disebut dengan SLB. Mereka sebenarnya banyak juga yang merasa nggak nyaman gitu ya kalau punya anak disabilitas kemudian harus sekolah di SLB karena berbagai pertimbangan, termasuk misalnya anak-anak yang punya hambatan tuh hanya hambatan misalnya fisik tunadaksa, tapi intelektual dan lain-lain tuh mereka nggak punya hambatan gitu. Tapi kadang-kadang anak-anak seperti ini juga tetap disekolahkan di SLB. Justru itu secara psikologis menghambat tumbuh kembangnya juga gitu. Jadi bagaimana didorong sekolah-sekolah umum ya, sekolah-sekolah biasa itu, tapi dengan materi-materi, dengan guru-guru yang terampil, yang sarana prasarana yang sesuai, itu bisa juga menerima anak-anak yang disabilitas untuk bersekolah di umum. Meskipun memang banyak tantangan-tantangannya ya, terutama misalnya dulu kami di tahun 2014 itu pernah masuk ke sekolah-sekolah dan ini mendiskusikan dengan para kepala sekolah dan termasuk guru-guru bagaimana menyatukan ini komunitas disabilitas itu dengan anak-anak yang biasa. Jadi ada beberapa sekolah ternyata ketika ini diselenggarakan para orang tua yang tidak disabilitas itu merasa komplain karena menganggap gini loh, ini sekolah apa? Mereka kan mau sekolah unggulan, sekolah yang gimana gitu, tapi yang nggak ada disabilitasnya. Jadi premnya mereka tuh mindsetnya bahwa kalau ada sekolah yang di situ juga ada disabilitas itu menurunkan citra ininya ya untuk sekolah tersebut. Jadi memang yang kita dorong juga bukan cuma guru tapi penerimaan keluarga orang tua terhadap ada disabilitas juga yang punya hak yang sama gitu dengan. Nah itu memang tantangannya cukup berat juga gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Banda Aceh sudah punya peraturan tentang itu ya memang harus segera diimplementasikan gitu tentang penyelenggaraan sekolah inklusi. Betul, artinya walaupun pemerintah juga mendukung dalam hal pendidikan di sekolah normal bagi kaum disabilitas, tapi juga protesnya datang malah dari orang tua si murid yang tidak disabilitas. Ada beberapa yang seperti itu, karena melihat mungkin penyelenggaraan itu belum maksimal gitu. Seharusnya memang sebelum ada kebijakan juga ada misalnya dibuat pertemuan, ada namanya kayak pembinaan, penguatan terhadap orang tua termasuk orang tua yang disabilitas dan juga yang non disabilitas. Jadi semacam kegiatan bisa seperti psikososial atau psikoedukasi gitu. Jadi penerimaannya itu mereka siap, termasuk di antara anaknya sendiri gitu. Mereka bisa nggak menerima kalau di antara teman-teman sebayanya itu punya hal yang berbeda gitu. Nah, Ibu sebagai orang tua juga Ibu, bagaimana cara Anda untuk memberikan pemahaman, penilaian juga terhadap kaum disabilitas yang disekolahkan di sekolah normal Ibu? Iya, harus menyiapkan ini juga ya, mental ya, terhadap kalau kita punya salah satu anggota yang disabilitas yang harus walaupun misalnya kadang-kadang si anak ini merasa mereka lebih nyaman kalau di komunitasnya sendiri gitu ya. Nah, artinya sesama teman-teman sebaya yang disabilitas juga gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bilang bahwa ini harus
menginklusifkan salah satu komunitas tapi mengeksklusifkan salah satu yang minoritas dan mayoritas. Nah, itu harus kita hilangkan ya. Jadi yang semacam mengkotak-kotakan itu tidak ada lagi. Baik ya pemirsa, kami membuka line telepon, silakan. Saya masih menunggu. Ini luar biasa sekali, punya waktu yang mungkin agak-agak langka ya untuk membicarakan. Ada ketiga narasumber yang ini berbeda-beda basicnya. Pak Sukri, ini bukan hanya kaum disabilitas saja ya Pak ya yang di Rehab Dinsos Kota Banda Aceh Pak ya, tapi juga tadi bercerita ada kaum gepeng begitu ya Pak. Cerita sedikit Pak, seperti apa? Jadi di dinas sosial itu sebagai penyelenggara ataupun pembinaan terhadap PMKS, penyandang masalah kesehatan sosial. Jadi ada 26 PMKS yang menjadi beban tanggung jawab dari dinas sosial. Dari 26 itu 18 PMKS itu adalah di bawah binaan bidang rehabilitasi sosial. Baik. Itu ada gepeng, ada anak jalanan, ada anak berhadapan dengan hukum. Anak pang juga Pak? Ya. Anak pang juga ya? Anak pang juga yang kita masukkan dalam kategori anak jalanan. Anak jalanan, ya. Baik. Artinya mereka hidup dari jalanan, sebagian besar hidup mereka di jalanan. Nah, jadi memang pembinaan terhadap mereka itu memang kami berkoordinasi dengan pihak Satpol PP dan WH, artinya ranah di bidang penertiban adalah bidang Satpol PP. Betul. Sedangkan kami melaksanakan tugas pembinaan bagi mereka yang ditertibkan dan dibawa ke kami di rumah singgah. Rumah singgah milik dinas sosial. Di situ kami melaksanakan pembinaan berupa pembinaan mental akidah maupun pembinaan fisik terhadap mereka. Ya, nantinya kita harapkan dari pembinaan itu mereka bisa sebagai efek jera bagi mereka untuk tidak lagi turun ke jalanan. Itu yang kami harapkan. Jadi tapi setelah ditertibkan oleh Satpol PP kemudian dibawa ke Rehab Dinsos Kota Banda Aceh dan rumah singgah kemudian diberikan pembinaan Pak. Artinya mereka kembali lagi ke jalanan atau bagaimana ini Pak? Ya, memang kami telah memperingatkan inisiatif mereka dengan membuat berbagai pernyataan terhadap mereka untuk tidak lagi mengulangi perbuatan mereka ataupun aktivitas mereka gitu. Mereka kami kembalikan ke keluarganya ataupun kami kembalikan ke kampung asalnya, ke daerah asalnya. Gitu. Nah, jadi walaupun nanti kadang memang kita tidak dapat memenuhi juga ya kalau telah berkali-kali memang kita bina tapi tidak ada efek jera dari mereka, itu ya. Mungkin pembinaannya apakah juga dari dinsosnya memberikan pengalaman modal mungkin, ada Pak. Perubahan konsep pembinaannya ini yang perlu kita evaluasi. Betul, karena kalau tindakan saja mungkin tidak ada efek jerahnya Ibu ya. Ada solusi lain Pak? Ya, memang kami berupaya untuk memberikan life skill bagi mereka. Artinya kami melakukan asesmen dan kami dapati apa keahliannya. Tapi kendala itu bisa ada, artinya kalau kami memberikan kesempatan kerja ataupun training dan segala macam, kendalanya adalah PMKS yang kami bina itu bukan berasal dari Kota Banda Aceh. Artinya mereka tidak memiliki dokumen kependudukan di Kota Banda Aceh. Jadi tidak bisa kami tindak lanjuti karena kendala kependudukan itu. Baik. Artinya memang masih ada gepeng yang ada di Banda Aceh ya Pak ya, yang kembali lagi ke jalanan. Berasal dari di luar Kota Banda Aceh. Baik, kalau untuk Kota Banda Aceh sendiri sepertinya sudah tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah sekali. Pak Zul, tadi berbicara jika ada sebuah masalah kecil kita dudukkan dalam sebuah rapat dan ini juga semua dihadiri oleh katakanlah semacam ulama mereka sendiri ya Pak ya, kalau kita ustadz begitu, tokoh agamanya. Ya betul. Nah ini juga sebentar lagi bulan depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan Pak. Iya betul. Ya mungkin di musyawarahnya sendiri, di rapatnya sendiri apa yang menjadi peraturan boleh dan tidak boleh dalam peraturan di bulan suci Ramadan? Begitu. Memang forum kerukunan umat beragama bukan suatu forum eksekusi ya, tapi sifatnya koordinasi. Ini menyambut juga bulan Ramadan, kita di FKUB Kota Banda Aceh. Ini melakukan nanti mendekat rapat mungkin di akhir ini, bulan April ini kita duduk rapat. Ini juga membicarakan, karena kita ketahui Banda Aceh mayoritas Muslim. Jadi untuk menjaga umat Muslim melaksanakan ibadah puasa dengan nyaman, tertib,
ini kita juga minta kepada tokoh-tokoh agama yang misalnya Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha, supaya kita sama-sama menjaga, seperti misalnya menjual makanan. Ya, walaupun nanti ada seruan dari pemerintah kota sendiri untuk mengatur kepada masyarakat jam berapa harus bisa pedagang kita jualan kue bukaannya. Ini juga nanti disepakati juga sama tokoh-tokoh lintas agama ini. Dan mereka saya lihat selama ini sangat koordinatif, sangat mematuhi, sangat memahami kondisi Aceh hari ini. Mereka juga memahami Aceh ini sangat ini kan Aceh sebagai daerah otonomi khusus memiliki aturan khusus dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Ini kan Aceh sebagai daerah syariat. Jadi ini harus kita junjung tinggi dengan nilai syariat di Aceh. Dan mereka juga mematuhi seperti mungkin dalam hal berpakaian. Kita juga memberi juga masukan kepada tokoh-tokoh agama yang non-muslim supaya ya secara pelan-pelan lah kita memahami. Misal ada satu etnis, ada satu komunitas ini senangnya pakaiannya agak sedikit, maaf mungkin dalam bahasa kita harian seksi, mungkin kurang layak. Mungkin ini ditanggapi oleh tokoh-tokoh lintas agama dan mereka berusaha untuk menyampaikan kepada umatnya, apalagi di bulan Ramadan nanti. Betul, jadi sehingga kita umat Muslim menjalankan ibadah dengan baik dan tidak terganggu. Perlu juga kami sampaikan mungkin konteksnya inklusi tadi juga Ibu. Iya, betul. Ini saya melihat apa hubungannya umat beragama dengan inklusi. Betul. Saya melihat misalnya bangunan Masjid Raya begitu megah. Kami dari FKUB merasa pemerintah Aceh khususnya ini juga harus memperhatikan untuk fasilitas-fasilitas bagi kaum yang minoritas, yang difabelitas, yang kekurangan ini itu disediakan misalnya kursi roda atau tongkat. Kita kan sering melihat juga di masjid ini ada jamaah yang sudah ujur misalnya Ibu mereka kan tidak mampu untuk berdiri, ini harus disediakan kursi-kursi tempat duduknya karena tidak mampu berdiri. Ini juga harus diperhatikan, mungkin melalui Puan nanti bisa memberi masukan kepada pemerintah Aceh dan pemerintah Kota Banda Aceh sehingga dalam melaksanakan ibadah masyarakat Kota Banda Aceh merasa nyaman dan nyaman. Dan semua juga punya hak yang sama. Iya, juga begitu juga pada rumah ibadah selain masjid, misalnya di gereja juga kalau memang ada masyarakat umatnya yang tidak mampu seperti kita ini diberikan fasilitas disediakan. Memang sediakannya pemerintah juga. Pemerintah. Nah kalau untuk jumlah seperti gereja kemudian vihara ya Pak ya, ini untuk di Banda Aceh Bapak mungkin punya data jumlahnya? Ada data kita di FKUB itu kalau masjid data sementara 2016 itu ada 92 masjid, lain 19 ya. Kita Banda Aceh banyak masjidnya ada 92. Itu untuk gereja Protestan ada 3. Ada 3 gereja HKBP, GPIB, dan gereja Metodis. Itu kawasan di Gampung Mulia yang banyak gerejanya. Sehingga Gampung Mulia ini kemarin melalui Kementerian Agama ini kita kukuhkan sebagai Gampung Sadar Kerukunan. Karena lebih banyak rumah ibadah yang non-muslim daripada lebih banyak gereja dengan masjid, ukuran masjid. Jadi kemarin pemerintah kota bersama Kemenak, Kementerian mengukuhkan Gampung Mulia sebagai Gampung Sadar Kerukunan. Ini artinya apa? Menunjukkan Aceh begitu rukun dalam hubungan antar umat beragama. Juga ada ada 4 vihara kita di Banda Aceh, itu banyak di lingkungan juga Gampung Mulia. Dan 1 kuil yang sangat tua ya untuk ukuran kita di Banda Aceh 1924 nggak salah saya didirikan. Itu di Kedah, Kampung Kedah. Di Kampung Kedah. Memang dulunya sebelum tsunami besar kuilnya. Setelah tsunami, bencana tsunami kuilnya mungkin dari penganut umatnya juga sangat minoritas, sangat kecil, paling kecil penganut Hindu di Kota Banda Aceh. Sehingga kuilnya agak sedikit kecil, tapi aktivitas mereka juga berjalan dengan baik dan mereka selalu berkoordinasi dengan pemerintah kota dan FKUB sendiri sehingga dalam melaksanakan ibadah mereka begitu nyaman terhadap gereja-gereja. Memang ada pihak-pihak mungkin ya ingin menyampaikan memberi informasi-informasi yang salah seakan-akan Banda Aceh tidak boleh beribadah, harus tidak hoax ya Pak ya? Itu hoax juga, tidak boleh ada izin
membangun rumah ibadah gereja itu mereka mungkin kurang pahami, mereka tidak lihat ada aturan tersendiri dalam hal pendirian rumah ibadah itu diatur. Kalau di Aceh sekarang sudah ada Kanun nomor 4 tahun 2016 tentang hubungan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Jadi ada aturannya. Iya, betul. Jangan misalnya hanya umatnya lima penganut umatnya minta dirikan rumah ibadah, kan mungkin belum layak ya. Belum layak. Nanti ada aturannya tersendiri. Jadi tidak benar kalau ada pihak-pihak oknum menyampaikan di Banda Aceh ini dilarang mendirikan rumah ibadah, itu salah besar. Salah besar, ya, baik. salah besar. Kemarin juga saya sudah duduk bersama Bapak Wali Kota Banda Aceh ya Pak ya, di mana Banda Aceh sekarang sedang mengenjot di mana membangun Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah. Artinya juga ini bisa menjadi pusat pariwisata juga, promosi juga terhadap wisatawan di luar ya Pak ya. Di mana seperti yang kita ketahui di Penayung ini adalah salah satu tempat, iya, ini banyak sekali pusat makanannya juga, souvenirnya juga. Jadi apa yang ditampilkan, apa yang dijual belikan oleh bahkan juga kaum minoritas ini adalah makanan halal semuanya Pak ya. Nah ini juga kita menjadi ikon, harusnya menjadi ikon juga dalam mempromosikan Kota Banda Aceh terhadap wisatawan luar negeri dan juga lokalnya sendiri. Nah Bu Siti, saya membaca di mana ini dalam 3 tahun terakhir sudah melakukan kampanye nih Bu ya, dalam memberikan informasi tentang inklusitasnya sendiri. Nah, kampanyenya boleh cerita Bu, kampanye apa saja yang sudah dilakukan selama 3 tahun ini Bu? Iya, selain misalnya kampanye penyebaran informasi seperti membuka talk show seperti ini ya, kemudian kita juga membuat dalam bentuk seni, ya ada teater misalnya, terus membangun diskusi-diskusi, dialog interaktif ya, terbuka dengan komunitas lintas agama, komunitas-komunitas yang berbeda, karena biasanya forum-forum dialog seperti itu sangat dibutuhkan ya tadi untuk meminimalkan konflik sosial di masyarakat. Jadi, forum-forum dialog itu juga bagian dari bagaimana kita mengkampanyekan hal-hal yang positif ya. Banyak kebijakan-kebijakan yang seharusnya tidak diskriminatif, bisa jadi karena substansinya, bisa jadi karena para implementatornya, bisa jadi karena sosial budaya masyarakatnya. Jadi itu yang harus kita dialogkan, diskusikan. Mungkin dari versi pemerintah menganggap mengeluarkan sebuah peraturan itu adalah peraturan yang sangat baik gitu. Tapi mungkin karena tidak didialogkan, didiskusikan dengan baik dengan masyarakat menilai bahwa ini perlakuan diskriminatif bagi komunitas tertentu, atau komunitas tertentu malah menguntungkan gitu. Jadi memang forum-forum dialog seperti itu harus terus dibangun ya. Dan mungkin kami punya keterbatasan, dan kalau itu bisa dilakukan juga oleh komunitas atau pihak-pihak lainnya, saya kira kampanye-kampanye seperti ini jauh lebih efektif daripada misalnya kita sekarang lebih terfokus pada berita-berita hoak yang luar biasa. Tapi kalau dialog-dialog iteratif itu justru bisa mengklirkan semuanya, berita-berita hoak. Memang lebih parah sekali nih kalau udah berita hoax dan juga ujaran kebencian juga. Ya, kami masih menunggu penelpon ya, silakan pemirsa yang mungkin juga punya pengalaman yang tidak mengenakan. Ini Pak Syukri, mungkin beberapa waktu yang lalu sempat viral juga sebuah video yang ini ada di Loksmawe ya Bu ya, mungkin bukan bagian dari Pak Syukri, tapi mungkin Anda yang selaku Kabid Erhapsos Dinsosnya sendiri mungkin punya penilaian seperti sempat viral di mana ada penyandang disabilitas ya, dan dengan fisik yang masih sehat, punya naik mobil ya benar, tapi menjadi pengemis. Ini masalahnya di mana nih salahnya Pak? Sebenarnya begini, memang yang viral di media sosial beberapa waktu itu memang tidak kami bantah, memang ada. Tapi harus diketahui juga bahwa para pengemis itu punya perilaku yang bermacam-macam untuk melaksanakan aktivitas pengemisannya. Mereka melakukan dengan berbagai cara yang bertujuan untuk meminta-minta, seolah mereka mencoba untuk membuat masyarakat itu jadi hibah pada mereka, meskipun latar belakang mereka bukan tidak memiliki disabilitas apa-apa gitu. Jadi mereka mencoba mengelabui masyarakat atau keluarga agar masyarakat hibah dan memberikan maaf cakap buang receh
pada si pengemis itu. Jadi kami juga selama kami melaksanakan tugas itu, kami menertibkan ataupun membina para gepeng itu, ternyata perilaku mereka bermacam-macam. Iya. Bermacam-macam. Yang tujuannya yaitu untuk mungkin budaya malas itu ada sama mereka. Oh, poin pentingnya adalah budaya malasnya Budaya sendiri, malas Pak ya. dengan cara mencari uang dengan cara instan. Ya, itu yang mereka lakukan. Ditambah juga mereka tidak memiliki skill, begitu ya Pak ya? Betul. Artinya ya merasa tidak bekerja, dengan meminta saja mereka sudah mendapatkan uang yang cukup untuk makan sehari-hari, begitu ya? Betul. Dan ini juga luar biasa sekali ya, di mana aja sampai keluar di sosmed semuanya. Iya, betul. Oke, baik. Tindakannya seperti apa Pak untuk terhadap kasus yang seperti itu Pak? Ya, tindakan kami pada saat kami melakukan asesmen, diketahui memang mereka sebenarnya memiliki harta yang cukup di daerah asalnya. Sempat mengirimkan tim audit begitu Pak? Kami melaksanakan pemeriksaan langsung, Wow. penggeledahan juga kami lakukan, di mana para gepeng itu memiliki uang yang ya lebih dari penghasilan Pegawai negeri. PNS. PNS. Ya, jadi kami dapat uangnya, meskipun dapat juga ada barang-barang lain yang mereka miliki dari hasil mereka mengemis itu. Gitu. Dan kami memang ya sesuai dengan SOP kami, setelah gepeng itu ditertibkan dan diantar ke rumah singgah, kami melakukan ya pemeriksaan dan melakukan asesmen dan pembinaan lebih lanjut. Tapi masih di luar ya si yang sempat viral itu, si oknum tersebut? Itu memang untuk sementara belum Ada beredar di tindakan, Banda Aceh. belum sampai di Banda Aceh ya? Belum sampai di Banda Aceh. Kalau sampai di Banda Aceh ini harus langsung berhadapan dengan Anda Pak Zukri ya? Ya. Ya, baik Pak Zukri, di rumah singgah tersebut ada berapa, kita memanggilnya apa nih, pasien atau bagaimana Pak? Klien, oke. Jumlahnya ada berapa Pak? Ya, jumlahnya tidak sama Bu, artinya setiap kami menunggu hasil dari penertiban dari Satpol PP ataupun kami juga melakukan penjangkauan ke titik-titik tertentu di mana hasil pemantauan kami di Simpang Brawe misalnya. Ada pengemis, ada gepeng. Kami lakukan penjangkauan ke mereka, kami ingatkan mereka agar tidak mengemis di situ. Artinya gini ya, kita mendukung kegiatan Banda Aceh itu menjadi kota yang bersih dan tertib dan nyaman. Artinya ya masyarakat Banda Aceh sendiri ataupun para tamu yang datang ke Banda Aceh merasa nyaman dengan kota Banda Aceh yang bebas dari gepeng. Betul sekali, setuju sekali Pak. Nyan kalau bahasa Aceh nyan hana bantahli ya, betul Pak ya? Pak Zul, tadi cerita tentang ini sangat menarik sekali tentang salah satu oknum pengemis ya, yang memiliki mobil. Nah ini dimana kita melihat dia adalah kaum disabilitas ya, dimana sekarang Anda bertiga sudah berkampanye langsung di Aceh TV untuk ayo kita sama-sama menggandeng tangan kaum disabilitas. Tapi dari oknumnya sendiri ini sepertinya tidak mau dirangkul oleh masyarakat pada umumnya, malah lebih memilih ya ngemis gitu. Ini bagaimana mereka sendiri tidak mau untuk digandeng. Nah, seperti apa Pak? Ya, seperti Pak Sugri sampaikan tadi, memang ini satu budaya malas. Ya, budaya malas biar gampang dapat penghasilannya. Tapi kita juga dari konteks agama ya, tokoh-tokoh agama juga, kita dalam pertemuan-pertemuan juga menyampaikan untuk disampaikan kepada umatnya, misalnya kepada ini kaum difabel seperti tadi yang melakukan kegiatan-kegiatan ngemis, tapi dia memiliki aset, ini juga kan miris ya dilihat. Cuman ini tokoh-tokoh agama juga punya peran penting untuk menyampaikan kepada masyarakat, termasuk yang komunitas difabilitas, untuk ya difasilitasi mereka, diberi satu siraman rohani lah. Kalau dalam kita Islam kan kalau tangan ke bawah itu kan tidak baik, mengemis itu kan tidak bagus. Mungkin dari tokoh-tokoh agama kan sering menyampaikan ceramah, menyiarkan supaya kita jangan suka meminta. Ini pemerintah kota juga sangat tertib menjaga ini kawasan kota, untuk bukan dalam arti kita tidak memberi bantuan kepada komunitas difabel, karena ini kan sudah ada unit apa yang menangani kaum-kaum yang minoritas ini. Kalau memang dia misalnya anak jalanan
orang-orang cacat. Ini dari Dinas Sosial sudah menangani, pemerintah kota sangat respon kepada komunitas ini dan diberi bantuan ya, diberi pelatihan ya. Makanya pemerintah kan memberi pelatihan kepada masyarakat difabel ini. Ini juga menjadi catatan juga bagi tokoh-tokoh agama sendiri untuk menampung mereka, merangkul, memberi siraman rohani, sehingga kan banyak juga yang saya melihat sendiri ya, masyarakat ini yang difabel ini juga dia lebih gesit dia dalam mencari rezeki, misalnya tukang las juga mereka juga bisa tukang parkir. Makanya ini Ibu Puan ini sangat bagus nih lembaganya nih ya, memfasilitasi kaum ini difabel ini, Pak Sukri memberi pelatihan. Ini artinya pemerintah respon. Iya, betul. Karena itu kewajiban negara juga. Karena negara tidak boleh diskriminasi ya, membeda-bedakan. Ini bagi masyarakat yang kurang ini harus sama haknya juga diberi, misal pendidikan, pekerjaan, kesehatan harus sama juga. ya dalam hal tadi menjalankan ibadah agama. Saya sambung sedikit kepada Ibu, ini Penayung sebagai ikon Kota Banda Aceh. Betul. Ini ke depan mungkin Penayung juga akan kita kukuhkan sebagai kampung sadar kerukunan. Oh, sadar kerukunan, bukan Cinaton ya Pak ya? Bukan Cinaton, di Aceh kita tidak mau juga kena ada Cinaton. Ya. Karena Penayung juga sangat heterogen, sangat kebinekaan. Memang komunitasnya banyak Cina ya, Indonesia banyak Cina, dan Cina di Banda Aceh juga udah Cina Aceh, sudah bisa berbahasa Aceh. Dan juga ada kebanyakan dari mereka juga sudah Muslim ya Pak ya? Banyak. Sudah ada mualaf, ya. Komunitas mualafnya juga sudah ada. Ke depan juga saya rasa Penayung akan jadi ikon yang baik untuk wilayah luar untuk melihat Aceh, karena isu keluar Aceh kadang-kadang sangat miris ya, seakan-akan Aceh ini tidak aman, tidak konflik, penuh konflik. Padahal itu isu-isu yang disebarkan oleh orang tidak bertanggung jawab. Setelah mereka datang ke Aceh, mereka sangat nyaman, nggak sebagaimana berita-berita yang disampaikan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Dulu pernah ada disampaikan Banda Aceh sebagai kota intoleran setelah ini kita bantah juga. Memang kita bantah tidak kita sampaikan. Kita tunjukkan Banda Aceh melalui tokoh-tokoh agama non-muslim menyampaikan sendiri testimoninya dan menyampaikan bahwa Aceh sangat rukun, tidak pernah ada konflik, mereka beribadah nyaman. Artinya cuma hanya oknum-oknum tertentu saja yang memang tidak suka melihat keragaman yang ada di Kota Banda Aceh. Sangat terawat selama ini, sangat baik. Betul, setuju sekali ya. Nah, saya juga paling suka sekali dengan keluarga ini datang ke Penayung untuk makan kulinernya sendiri. Nah, ini memang bisa pilih mana saja ya Pak ya. Yang penting jangan lupa bayar. Baik ya pemirsa, kami yang segera kembali di segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tetap di Aceh TV.